Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selamat datang dalam kegiatan pembelajaran daring ini. Pembelajaran kali ini menyambung pembelajaran minggu kemarin. Materi pembelajaran yang sekarang akan dibahas ini yaitu tentang permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Tentunya di antara kalian ada yang sudah mengerti, memahami tentang permasalahan pembangunan perekonomian di negara berkembang, karena Bapak yakin di antara Anda ada yang sudah mempelajari, sudah membacanya. Baiklah, kita mulai dengan pembahasan masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Permasalahan apa yang ada dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang ini? Hal ini sebenarnya tidak jauh dengan permasalahan yang ada di negara maju. Di negara maju pun ada permasalahan ya dalam pembangunan perekonomian. Permasalahan yang ada di negara maju yaitu adanya kekurangan dalam permintaan yang menghambat pertumbuhan output, sedangkan di negara berkembang permasalahan yang dialami yaitu kurangnya elastisitas penawaran yang menghalangi terhadap pertumbuhan ekonomi. Di negara-negara yang sedang berkembang, terutama mereka memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi, kelebihan penawaran tenaga kerja adalah fitur umum yang ada di negara berkembang yang menjadi masalahnya ya. Negara-negara tersebut ini menghadapi masalah yang akut terhadap masalah pengangguran. Ekstrimnya bahkan produktivitas, yaitu produktivitas marginal ini menunjukkan nol dan kadang-kadang negatif. Selain pada itu, tenaga kerja yang ada tidak terampil. Mereka biasanya bekerja dengan peralatan yang masih tradisional, yang tidak dapat untuk meningkatkan tingkat produktivitas di bidang pertanian. Buta huruf membuat mereka mengalami kesulitan untuk mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Sementara itu, di sisi lain, dengan pengenalan teknologi yang terbaru di sektor industri, proses produksi mungkin cenderung dilaksanakan secara padat modal. Akibatnya pengangguran semakin bertambah meskipun ada pembangunan di tingkat tertentu. Masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang ini terkait dengan masalah karakteristik yang ditemui pada negara berkembang. Karakteristik tersebut yaitu diantaranya: 1. Ketergantungan pada sektor pertanian primer atau sifatnya substantional dependency on agricultural primary production. Negara-negara berkembang umumnya sangat tergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Bahkan ada negara yang sangat tergantung pada hasil satu komoditas pertanian saja. Perekonomian seperti ini disebut dengan perekonomian monokultur
monokultural. Yang kedua, rendahnya tingkat produktivitas atau low level of production. Rendahnya tingkat produktivitas dapat dilihat dari pendapatan domestik bruto, disingkat PDB, per kapita atau PDB per pekerja yang sangat kecil. Hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat kehidupan dan keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia, terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah. Karena itu, di negara yang sedang berkembang, berlaku lingkaran setan. Kehidupan yang sulit untuk diputus dengan mata rantai pendapatan rata-rata yang rendah. Ini mengakibatkan tabungan dan investasi juga rendah. Tabungan dan investasi rendah mengakibatkan akumulasi modal yang lambat dan berdampak produktivitas juga rendah. Produktivitas rendah mengakibatkan pendapatan rata-rata juga rendah. Yang ketiga, ketergantungan yang besar dan kerentaan dalam hubungan internasional atau dominant dependence and vulnerability in international relation. Kondisi domestik perekonomian negara berkembang ini sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang terjadi karena lemahnya permintaan domestik yang disebabkan oleh lemahnya permintaan agregat, membuat perekonomian sangat mengandalkan pasar ekspor. Tetapi yang diekspor umumnya barang-barang primer. Ketergantungan pada negara-negara maju juga terjadi dalam bidang industri. Industri hulu atau industri bahan dasar berada di negara maju. Sementara itu, industri hilirnya berada di negara berkembang. Hal ini mengakibatkan ketergantungan pada negara-negara yang maju, sebab bahan bakunya atau bahan dasarnya harus diimpor. Yang keempat, pasar dan informasi yang tidak sempurna. Keberadaan pasar di negara berkembang juga memberi informasi yang tidak lengkap. Struktur pasar barang dan pasar jasa umumnya tidak sempurna. Monopoli dan oligopoli bisa terjadi di pasar barang. Monopsoni dan oligopsoni dapat terjadi di pasar faktor produksi. Informasi hanya dikuasai oleh sekelompok kecil pengusaha yang mempunyai hubungan baik dengan birokrasi. Keadaan ini menyebabkan konsumen sering dirugikan. Yang kelima, tingginya tingkat pengangguran atau high rate of unemployment. Tingkat pengangguran di negara berkembang sangat tinggi. Angka pengangguran akan semakin besar bila diukur dengan angka underemployment. Penyebab tingginya tingkat pengangguran adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi di satu pihak dan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja di pihak lain. Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja berhubungan dengan
rendahnya tingkat penanaman modal, khususnya di sektor-sektor industri dan jasa modern. Yang keenam, rendahnya tingkat kehidupan atau low level of living. Rendahnya tingkat kehidupan terutama dilihat dari kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Laporan dari UNDP yang mengurusi peningkatan kehidupan mengindikasikan bahwa masih lebih 1 miliar penduduk di negara berkembang ini hidup dalam kondisi miskin, kekurangan gizi, dan kondisi kesehatan yang buruk. Selain itu, tingkat pendidikan juga masih sangat rendah. Bahkan masih banyak penduduk negara berkembang yang masih buta huruf. Kemudian yang ketujuh, tingginya pertambahan penduduk. Ini juga merupakan permasalahan di pembangunan perekonomian. Tingginya pertambahan penduduk atau high rate of population growth di negara berkembang ini 2 sampai 4 kali lipat pertambahan penduduknya dari negara-negara maju. Tidak mengherankan jika 75% penduduk dunia ini merupakan penduduk negara berkembang. Tingginya tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang telah menimbulkan masalah-masalah yang besar, terutama berkaitan dengan penyediaan pangan, kesempatan kerja, perumahan, pendidikan, dan juga kesehatan. Itulah permasalahan-permasalahan dalam pembangunan ekonomi yang ada di negara berkembang. Sekian materi ini yang dapat disampaikan pada Anda sekalian. Mohon ini untuk dipahaminya, kemudian dicatat dalam buku catatan, dan pada akhir semester nanti catatannya itu dikumpulkan dan akan dijadikan sebagai tugas portofolio. Sekian, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.